Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang budiman, pada kesempatan ini saya akan memperdengarkan satu konten yang berkaitan dengan selalu mengevaluasi diri sejak kita lahir hingga kita remaja, dewasa, dan tua, yaitu tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengembalikan manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang budiman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan ke hadirat Allah SWT yang mengetahui tentang hal gaib dan tentang hal yang nyata. Lalu engkau akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, umumnya manusia karena faktor kesibukan, karena faktor aktivitas, karena berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi, maka mereka berpacu dan kurang kontrol diri serta mawas diri bahwa suatu saat mereka sebetulnya akan menuju kubur secara perlahan-lahan. Rekan-rekan sekalian yang budiman, banyak itibar, banyak cerita, banyak kisah, nasihat-nasihat yang autentik berkaitan dengan kehidupan manusia yang hakiki, yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah kematian dan kehidupan kembali yang abadan-abadan atau selama-lamanya. Beberapa trik yang dimainkan oleh malakul maut Israil alaihissalam tak kalah mendatangi seorang hamba, tergantung tingkat amaliyah dan iradah, kehendak, taufik, karunia yang diberikan Allah SWT kepada hamba tersebut. Ada dua kisah yang menarik di sini. Yang pertama, seorang raja yang berkuasa sangat luar biasa, kemudian memiliki kewibawaan yang kuat setiap kali bepergian dengan iring-iringan kebesaran, dengan kereta kencana, kemudian memakai mahkota dan jubah kebesaran. Lalu sang raja berangkat tanpa menoleh kiri kanan kepada para rakyat yang ingin menyapanya, tetapi seluruh orang-orang yang dilalui, sang raja memperlihatkan kebesaran dan keagungannya. Tak berapa lama kemudian, di penghujung daripada tujuan sang raja ini, berdirilah seorang kakek yang tua renta dengan memakai pakaian yang compang-camping dan berdiri di hadapan kereta raja, lalu berkata, "Hai baginda yang mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada engkau yang sangat penting." Lalu baginda raja berkata, "Hai orang tua, sebentar lagi saya akan berhenti dan melayani apa permintaanmu." Tetapi seketika itu juga orang tua tadi langsung memegang kendali kereta dan serta-merta diserobot oleh para pengawal. Lalu orang tua tadi berkata, "Saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, tetapi dengan cara membisikkan di telingamu." Maka sang raja pun mempersilahkan kepada para pengawal untuk memberi kesempatan kepada orang tua tadi. Lalu orang tua tadi mendekat dan berkata, "Hai baginda raja yang angkuh, saya ini adalah utusan Allah. Saya adalah malakul maut." Saat itu pula sang raja dengan kebesarannya
langsung kecut dan berkata, "Hai malaikat, beri saya kesempatan untuk kembali ke keluargaku, untuk memenuhi segala permintaan dan kebutuhan keluarga." Tetapi malakul maut pun berkata, perintah dari Allah SWT tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Maka saat itu juga raja dengan kebesaran busananya dicabut oleh malakul maut. Rekan-rekan sekalian yang beriman, selanjutnya orang tua tadi menjalankan lagi perintah tugasnya yang diberikan oleh Allah SWT, menemui salah seorang hamba. Dari kejauhan malakul maut berkata, "Assalamualaikum ya Hasan." "Waalaikumsalam," jawab hamba yang soleh tadi. "Engkau sedang berbuat apa, hai Hasan?" Hasan menjawab, "Saya sedang mengingat iradah kasih sayang, taufik hidayah, rahmat yang diberikan oleh Tuhan Rabbul Alamin selama ini kepada saya." Maka malakul maut tadi langsung berubah wujud menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan berkata, "Hai Hasan, saat ini saya datang menjemputmu karena perintah Allah SWT." Hasan pun langsung berkata, "Engkaulah yang kutunggu selama ini. Terima kasih atas kedatanganmu dan atas nama Rahman dan Rahimnya Tuhan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka malakul maut pun berkata, "Engkau telah kami sediakan taman-taman yang menyenangkan. Betul engkau di dalam kubur yang sempit, tetapi engkau telah dibukakan jendela-jendela yang penuh dengan aroma yang berasal dari lorong-lorong taman surga." Rekan-rekan sekalian yang beriman, inilah trik malakul maut menemui seorang hamba berdasarkan tingkat amaliyah, tingkat kehusuan, tingkat kepedulian terhadap bekal yang paling afdol, bekal yang paling mahal untuk menghadap mahkamah pengadilan ahkamul hakimin. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.